kenaikan sementara waktu tertahan setidaknya dalam 2 hari berturut-turut, tertahan di kisaran 18.15 dan juga 18.17. Apakah ini sudah saatnya mengalami penurunan atau bearish reversal? Gold sudah menembus 1.800, lalu juga secara teritori ini sudah masuk ke dalam zona yang relatif terlampau tinggi. Tapi beberapa pihak juga meyakini bahwa ini adalah istirahat sementara. Kalau Anda simak di beberapa video, at least dalam 2 atau 3 pekan terakhir, saya sempat menyebutkan indikasinya ada kemungkinan di teritori 18.20 yang kemungkinan bisa menjadi area resisten sementara waktu, dan mendekati area tersebut ternyata mengalami penurunan 17.95 ataupun 17.97 lebih tepatnya, juga kemudian rebound di 18.03. Tapi untuk hari ini harap berhati-hati karena kemungkinan potensi tekanan akan terjadi terlebih dahulu, berbeda dengan kejadian kemarin, di mana kemarin area kenaikan lah yang terjadi terlebih dahulu, barulah dia mengalami penurunan. Salah satu alasannya adalah potensi di akhir pekan biasanya akan sedikit mengalami yang namanya koreksi ataupun profit taking. Kita lihat dalam 1 pekan terakhir pergerakan emas cenderung fantastis dengan rally yang tanpa henti, nyaris tanpa henti, nyaris tanpa celah untuk mengalami penurunan. Bahkan untuk kali ini, kalaupun misalkan ada penurunan, saya rasa akan kembali ke dalam teritori yang sempat menjadi area resisten kuat sebelumnya. Periode 12 tahun yang lalu, kurang lebih 1792 sampai 1796 merupakan area resisten, dan kini justru menjadi area support kita. Kemudian juga jangan lupakan area atau teritori di kisaran 1786 sampai 1788 yang juga beberapa waktu yang lalu sempat menjadi area hambatan kita untuk mengalami rally. So, prepare untuk kemungkinan potensi dip yang akan kita lakukan. Tapi untuk kali ini, strateginya adalah saya cenderung melakukan sell pullback terlebih dahulu di pagi hingga sore atau mungkin menjelang malam hari, at least sampai rilis data PPI untuk US selesai dirilis dengan potensi kemungkinan hasil yang cukup baik, dan skenario-nya hampir mirip, lagi-lagi hampir mirip dengan apa yang sempat terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sebelum rilis data, market discount kemungkinan potensi menekan untuk gold, lalu kemudian saat rilis data mendapati area yang cukup baik, maka kemungkinan potensi penurunan relatif terbatas, lalu kemudian dia terjadi reversal. So, untuk kali ini, skenario yang harus Anda cermati adalah kemungkinan dia pullback, lalu kemudian dia mengalami penurunan, lalu kemudian saat di pertengahan malam, jika sudah mengalami penurunan yang sangat dalam, terutama sudah memasuki zona ideal kita, maka harap perhatikan kemungkinan disitulah zona buy on dip Anda. Lalu kemudian yang wajib Anda perhatikan lagi adalah saat dia rebound menyentuh kembali atau retest kembali di 18.03 ataupun 18.06, hindari untuk melakukan sell, karena di pertengahan malam kemungkinan investor sudah relatif tenang dan kemungkinan potensi 18.05 tidak akan menjadi faktor turunan berikut. Agenda berikutnya yang sangat kita nantikan pekan depan 17-18 Juli adalah zona Eropa dengan kemungkinan recovery fund atau dana pemulihan Uni Eropa yang kemungkinan juga menurut rumor akan disetujui, dan ini berarti stimulus dari Uni Eropa. Lalu kemudian di 29 Juli ada agenda tentang Fed yang juga berpotensi mempertahankan tingkat suku bunga. Lalu kemudian juga yang harus perhatikan adalah statement yang akan kembali disampaikan yang kemungkinan juga masih diprediksikan akan mempertahankan kebijakan monetary easing. Lalu di pertengahan Agustus, kemungkinan potensinya juga kita akan mendapati kembali stimulus fiskal dari Kongres. Ingat, masa reses Kongres masih berjalan, jadi kemungkinan baru akan disetujui atau didiskusikan di awal atau di ujung bulan Juli hingga awal bulan Agustus. Lalu statement dari Steven Mnuchin, Menteri Keuangan AS, juga tadi malam sempat memberikan sinyalemen bahwa pemerintah AS setuju untuk kebijakan stimulus lanjutan, di mana mereka melihat dampak dari bulan Maret sampai Juni setidaknya stimulus sudah sangat menopang ekonomi, sehingga kemungkinan itu akan tetap dilanjutkan dan potensi tersebut akan dilakukan setidaknya dibereskan di antara 20 sampai 30 Juli. So, itu adalah agenda-agenda penting, dan stimulus itu yang akan menggerakkan gold selanjutnya. Jadi jangan kaget kalau misalkan ternyata 2 atau 3 bulan ke depan kita masih akan mendapati area kenaikan untuk gold. Technical View 10 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 10 Juli 2020 per jam 11:19 waktu Indonesia bagian barat. High
1804.50, low 1799.20. Running price masih bertahan 1801.10 dan akhirnya tadi malam area kenaikan hanya tertahan 1815 lalu kemudian terjun sampai 1795.50. Actually ini hampir mirip dengan apa yang sempat kita skenariokan beberapa hari yang lalu, di mana areal yang kita perkirakan sebagai zona 50% dan kita harus berhati-hati adalah di area 1820 sampai 1830. Meskipun ini areal garis biru, ini adalah yang saya tandai sebagai areal dari 50% target bullish flag karena areal utamanya kita akan menuju 1920. Kembali lagi, apakah ini koreksi atau saatnya reversal bearish? Well, of course, Anda harus memadupadankan antara technical dengan keadaan fundamental, di mana keadaan technical masih berada dalam kisaran bullish, lalu kemudian memang beberapa time frame menunjukkan potensi yang sudah menunjukkan areal yang terlampau tinggi. Tapi secara fundamental kurang lebih kondisi stimulus yang dikucurkan, termasuk juga kebijakan-kebijakan bank sentral yang akan berjalan dan juga sudah berjalan, itu masih menjadi sumber kekuatan dari gold, sehingga kemungkinan potensi ini hanya berupa sebagai koreksi sementara. Dan perhatikan area yang diciptakan kurang lebih tanggal 9 Juli yang lalu dengan candle price membentuk area ini, disebutnya dengan hanging man, sehingga kemungkinan potensi koreksi akan ada. Saya pikir ini akan terjadi, hati-hati saja. Kemungkinan potensi yang pertama bisa menjadi area seperti ini, di mana ini adalah area hanging man juga, lalu kemudian dia turun, betul-betul turun, tapi dia berupa tail, lalu kemudian ditutup dengan bullish dan akhirnya menjadi area kenaikan untuk pola selanjutnya. Atau juga bisa dengan pola seperti ini. Kalau seperti ini berarti dia akan mendapati area bearish candle seperti ini, tapi juga lagi-lagi ini masih dalam zona koreksi. Jadi untuk hari ini saya cenderung melakukan sell untuk intraday untuk sementara waktu, dengan catatan kemungkinan potensinya adalah areal ini akan terjadi penurunan sampai perkiraan saya mungkin pertengahan malam, karena ini juga akhir pekan, saya asumsikan sebagai area koreksi. Lalu kemudian hati-hati di tahap kedua, kalau misalkan di pertengahan malam muncul kembali 1804 ataupun 1805, jangan Anda follow untuk melakukan sell karena kemungkinan dia sudah mulai rebound. Apalagi kalau misalkan sejak sore hingga malam hari sudah sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan. Di grafik 4 kurang lebih Fibonacci fan lagi-lagi sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Ternyata meskipun kemarin ternyata di siang sampai sore hari kita sempat melihat area kenaikan cukup fantastis sampai 1815, lalu kemudian turun di pertengahan malam sampai kurang lebih 1795, dan Anda bisa lihat di sini 1795, lalu kemudian dia rebound 1801 dan berhasil ditutup di 1803. Itulah sebabnya kenapa kemarin zona ini termasuk area zona yang kita tandai, dan untuk kali ini dikarenakan area kenaikan justru tertahan di area Fibonacci fan 50%, maka kemungkinan harap berhati-hati. Skenario yang saya ucapkan tadi kurang lebih seperti ini. Intraday dia akan kurang lebih mengalami penurunan kurang lebih sampai maksimum di area ini. Ini kita sebut dengan support kedua karena support pertama kita ada berada di area ini. Tapi dengan catatan ya, untuk kali ini saya menyoroti dua angka, dua area, di mana area 1796 dan juga 1792 merupakan area yang sebelumnya menjadi area resisten yang cukup kuat sebelum dia berhasil menembus 1800, dan itu adalah merupakan 12 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan hari ini pun menjadi area support pertama kita. Support kedua akan berada di kisaran 1786 sampai 1789, dengan catatan pula bahwa ini adalah zona yang cukup ideal karena dia cenderung berhimpitan atau berdekatan dengan area garis support line kita, dan ini akan menjadi area ideal kita. Tapi dengan catatan itu pula, maka saya menyoroti area ideal yang pantas untuk menjadi area buy on dip kita adalah di kisaran 1786 sampai 1792. Dan kalau itu sudah terjadi terlebih dahulu, prepare Anda untuk melakukan buy di area tersebut, untuk terutama untuk Anda yang melakukan strategi medium term. Tapi untuk intraday selama pagi ini sampai siang nanti, kurang lebih jika ini masih berkisaran di 1803 sampai 1806, Anda bisa melakukan sell on pullback di kisaran 1802 ataupun 1803.60, dengan target pertama adalah 1796.80 dan target kedua adalah 1792.50. Stop loss kurang lebih di 1711 atau 1811.50. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.